menanamkan niat-niat yang baik. Suami mengatakan, "Dek, ayo kita niat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depan menjadikan rumah tangga yang baru, rumah tangga yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya pun yang banyak. Rezeki, minta pada Allah rezeki yang banyak sebagai bekal untuk kebaikan, kebahagiaan yang abadi di akhirat. Terus begitu, tanamkan niat-niat yang baik. Kita akan menjadi rumah tangga yang menjadi mercusuar ilmu syariat, rumah tangga yang menjalankan kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, bahwa di dalam pernikahan yang mesti kita lakukan pertama kali adalah menanamkan niat yang baik. Menanamkan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung terhadap niatnya. Dan biasanya setiap niat yang ditanamkan di saat melangsungkan akad nikah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat-saat seperti ini adalah saat istijabah. Ada 4 saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa seorang hamba. Pertama, ketika turunnya hujan. Yang kedua, ketika pintu Ka'bah terbuka. Dan yang ketiga, ketika seorang anak memandang orang tuanya dengan pandangan ta'zim. Bersamaan dengan itu terbuka pintu langit. Dan yang ketiga, yang keempat, ketika dilangsungkan akad nikah. Nah, saat-saat seperti ini adalah saat-saat mustajabah. Setiap yang menyaksikan dan dia ada keinginan, hajat ataupun apa saja dan diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kedua mempelai, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini adalah pemisah antara hak dan batil. Sebab ini merupakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunnya rahmat Allah begitu besar saat dilangsungkan akad nikah. Sehingga para ulama dari masa ke masa mengajarkan kepada kita untuk menanamkan niat baik di dalam setiap pernikahan yang akan dilakukannya. Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Satran, terkenal dengan Syekh Ali, itu adalah moyang daripada keluarga bin Syahab. Jadi semua bin Syahab yang ada, habaib yang ada di Indonesia, itu keturunan Syekh Ali bin Abi Bakar As-Satran. Beliau menulis kitab secara khusus yang berupa niat kawin, niatun nikah. Jadi apa saja niatnya? Pertama, untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau yang menganjurkan tazawwajul walud wal wadud fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Ini niat yang mesti ditanamkan. Kedua, niatnya ingin memperbanyak keturunan yang dengan itu bisa mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendoakan putrinya dan menantunya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, Allahumma khrijh minhumal katsir thayyib. Ya Allah, keluarkan dari keduanya keturunan-keturunan yang banyak, yang thayyib, yang baik. Alhamdulillah tersebar banyak daripada keturunan daripada Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib di seluruh penjuru dunia hingga hari ini. Mereka tersebar menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah, menyebarkan tarbiyah, menyebarkan akhlak dan ilmu syariat di mana-mana. Berkah apa? Doa dan niat. Sehingga dan niat-niat yang lain perlu dari kedua mempelai. Bahkan disunahkan ketika memasuki zifaf atau ketika pertama kali berjumpa akan ketemu untuk pertama kalinya, mereka sholat
terlebih dahulu. Salat disebut dengan salat zifaf, salat malam pertama. Kemudian dia mendoakan istrinya, mendoakan Allahumma as'alu khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunnahkan ketika saat pertama kali bertemu untuk minum susu yang melambangkan kejernihan dan kebaikan. Diminum satu gelas berdua. Jadi yang minum suaminya dulu, baru istrinya. Ini akan diberikan mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menulis niat-niat masa depan yang akan dibangun olehnya. Berdua bersama istrinya. Kita akan ngapain saja. Jangan berpikir seperti hayawan yang hanya mementingkan kebutuhan biologis belaka, untuk kebutuhan syahwat belaka. Tapi kita terlebih dahulu menanamkan niat-niat yang baik. Suami mengatakan, "Dek, ayo kita niat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ke depan menjadikan rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya pun yang banyak. Rezeki, minta kepada Allah rezeki yang banyak sebagai bekal untuk kebaikan, kebahagiaan yang abadi di akhirat. Terus begitu, tanamkan niat-niat yang baik. Kita akan menjadi rumah tangga yang menjadi mercusuar ilmu syariat, rumah tangga yang menjalankan kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga yang berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tanamkan niat-niat tersebut yang insya Allah setiap niat yang ditanamkan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah dilalaikan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita-cerita yang demikian. Bahkan setiap niat yang diucapkan oleh seseorang pasti akan memberi kebaikan. Kalau tidak kepada dirinya, pasti kepada keturunannya. Maka mudah-mudahan kedua mempelai diberkahi oleh Allah. Kedua mempelai bisa melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rumah tangganya asasnya adalah takwa, takut kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa, bila mana dia suka dan sayang kepada pasangannya, tentu dia akan, namanya orang suka, pasti akan memperlakukan dengan baik. Begitu pula ketika dia tidak suka kepada pasangannya, maka dia tidak akan melakukan kezaliman, tidak akan berbuat jahat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan pernikahan ini adalah pernikahan yang barokah, pernikahan yang melahirkan putra putri yang saleh dan saleh, melahirkan umat Nabi Muhammad yang berkualitas, memiliki niat-niat yang baik di dalam rumah tangganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi di dalam rumah tangganya, diberikan kebahagiaan, mawaddah, warahmah, diberikan ikatan yang langgeng sampai hari kiamat, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akdun nikah ini, pernikahan ini diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang halal, yang barakah, sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita yang hadir di sini, diberikan keberkahan oleh Allah dalam hidup kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita menjadi putra putri yang qurrat ain, yang membahagiakan bagi kita. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.